hamdan wa syukran lillah. Kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, pada kesempatan kultum pengantar berbuka puasa sore hari ini, kita akan mengkaji kisah tauladan dalam Al-Quran. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat saleh. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang memiliki banyak kekayaan dan memiliki banyak keturunan. Sekalipun demikian, Nabi Ayub alaihissalam tetap beribadah kepada Allah, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kondisi ini membuat iblis menjadi marah, karena memang iblis adalah berhati kotor, berhati busuk, dan iblis adalah senantiasa tidak senang kalau ada hamba-hamba soleh di muka bumi ini. Maka iblis dia datang kepada Allah untuk menguji daripada Nabi Ayub alaihissalam, karena iblis punya anggapan bahwa Ayub beribadah kepada Allah, Ayub menyembah kepada Allah, Ayub bersyukur kepada Allah karena dia memiliki banyak harta, karena dia memiliki banyak keturunan. Maka dia datang kepada Allah, ya Tuhan kami, Ayub mau beribadah kepadamu, Ayub mau bersyukur kepadamu karena dia memiliki banyak harta, karena dia memiliki banyak keturunan. Izinkan kepada aku ya Allah untuk melenyapkan harta bendanya. Apakah dia masih tetap beribadah kepadamu? Apakah dia masih bersyukur kepadamu? Apakah dia masih menyembah kepadamu? Karena Allah akan berikan pelajaran bagi manusia melalui nabinya ini, maka Allah mengizinkan kepada iblis untuk melenyapkan seluruh harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam. Maka iblis mengumpulkan kepada seluruh bala tentaranya, kepada anak buahnya, kemudian memerintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk melenyapkan harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam. Maka dengan sekejap musnahlah seluruh harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam, seluruh domba, seluruh biri-birinya, kemudian seluruh perkebunannya, hampir semuanya tidak ada, semuanya sudah habis. Dalam Nabi Ayub alaihissalam tetap beribadah kepada Allah, tetap bersyukur kepada Allah. Kemudian iblis menjadi salah sangka, kenapa Ayub masih menyembah kepada Allah? Maka karena dia memiliki hati yang kotor, dia datang kepada Allah, ya Allah, Ayub masih menyembah kepada Engkau, Ayub masih bersyukur kepada Engkau karena dia masih memiliki banyak harta. Andai kata seluruh keturunannya ini adalah meninggal dunia, pasti dia akan ingkar kepadamu, pasti dia tidak akan menyembah kepadamu. Maka izinkan aku ya Allah untuk meniadakan seluruh keturunan Ayub alaihissalam. Maka Allah mengizinkan kepada iblis. Iblis mengumpulkan seluruh anak buahnya, mengumpulkan seluruh anggota-anggotanya. Maka datanglah bala tentaranya iblis ini ke rumah-rumah, ke istana-istana anak dari Nabi Ayub alaihissalam. Maka dalam sekejap anak-anak daripada Nabi Ayub alaihissalam semuanya meninggal dunia. Tetapi sungguh pun demikian, Nabi Ayub alaihissalam tetap beribadah kepada Allah, tetap bersyukur kepada Allah, dan tidak berkurang sedikit pun ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin di mana Anda berada yang dirahmati Allah, lagi-lagi kemudian iblis merasa tertipu. Kemudian dia datang lagi kepada Allah, ya Allah, Ayub mau beribadah kepada Engkau, Ayub masih bersyukur kepada Engkau karena Ayub masih memiliki badan yang sehat. Izinkan kepada saya
Bagaimana kalau Ayub ini menderita sakit, apakah dia masih tetap menyembah kepadamu? Karena dengan badannya yang sehat, maka bisa jadi dia akan bisa mengumpulkan harta yang banyak. Kalau badan Ayub masih sehat, maka dia bisa jadi dia akan memiliki keturunan yang banyak. Maka Allah mengizinkan kepada iblis. Iblis melancarkan tipu muslihatnya. Dia mengirimkan seluruh anak buahnya masuk ke dalam jasad Nabi Ayub alaihissalam, kemudian menghembuskan sebuah penyakit, wabah penyakit dalam diri Nabi Ayub alaihissalam. Maka Ayub jatuh sakit. Kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, harta telah habis, anak keturunannya juga sudah meninggal dunia, dan kali ini Ayub menderita sakit. Badannya menjadi lemas, mukanya menjadi pucat. Dalam kondisi yang demikian inilah Ayub tetap beribadah kepada Allah. Ayub tetap bersyukur kepada Allah. Tidak berkurang sedikit pun ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kemudian iblis mencari jalan bagaimana bisa menggoda daripada Nabi Ayub alaihissalam. Maka dia datang kepada istrinya, membisikkan kata-kata kepada istrinya untuk mengingatkan kembali masa-masa kejayaan Nabi Ayub alaihissalam yang berlimpah harta, banyak keturunan, badan yang sehat. Kemudian istri Nabi Ayub sempat tergoyah hatinya dan berkata kepada suaminya Nabi Ayub untuk meminta kepada Allah, pertolongan kepada Allah agar kembali kepada masa-masa yang dahulu. Kemudian inilah yang membuat hati Nabi Ayub menjadi marah. Maka Ayub berkata kepada istrinya, jangan kau ladeni saja lagi. Aku tidak akan minum apa yang kau siapkan, dan aku tidak akan makan apa yang kau siapkan. Pergilah dari sini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, karena Nabi Ayub sedang menderita sakit ini, maka dia diasingkan oleh masyarakat penduduknya. Dia hidup di pinggiran hutan, di pinggiran desanya. Dia seorang diri dalam kondisi yang sakit yang luar biasa. Maka dia berkata kepada Allah, ya Allah, hartaku telah habis ya Allah, anak keturunanku sudah meninggal dunia ya Allah, dan kini aku jatuh sakit. Aku hanya mohon kepadamu ya Allah, jangan hilangkan kenikmatan dua hal dalam diri kami ya Allah, yaitu yang berupa akal dan berupa lisan. Dengan akalku ya Allah akan aku selalu mengingat kepadamu, dengan lisanku ya Allah akan selalu berzikir kepadamu. Dalam kondisi yang demikian inilah kemudian Allah berkata kepada Nabi Ayub alaihissalam, urqud birizlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Gerakkan kakimu Nabi Ayub, gerakkan kakimu, maka mandi dan minumlah dengan air yang jernih ini. Subhanallah, ketika Nabi Ayub menggerakkan kakinya, maka seketika itu keluarlah air yang sangat jernih. Maka Nabi Ayub meminum air itu dan digunakan untuk mandi. Dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, seketika itu kemudian Ayub sembuh dari penyakitnya. Kemudian badan Ayub kembali sehat, kembali bugar, bahkan wajahnya cemerlang kembali, berseri-seri kembali, bahkan dia lebih mudah dari sebelumnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah itu dia kumpul kembali dengan istrinya. Tak lama kemudian maka harta bendanya dikembalikan oleh Allah berlimpah ruah. Dia juga memiliki banyak anak dan keturunan. Inilah daripada buah sabar dan kesyukuran yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Bertahun-tahun dia menerima ujian dari Allah, dan dia menerima dengan penuh sabar dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia dalam masa yang kaya, ketika banyak anak, dia tetap bersyukur kepada Allah. Namun ketika dia dihilangkan harta bendanya, diuji oleh Allah, anak keturunannya meninggal dunia, dia diuji oleh Allah bertahun-tahun dengan berupa sakitnya, tetapi dengan kesabaran dan kesyukurannya,
maka Allah membalasnya dengan yang lebih banyak lagi. Akhirnya Ayub alaihissalam bersama istrinya tetap hidup bahagia dengan banyak harta, dengan banyak keturunan, dan badannya menjadi sehat kembali. Inilah pelajaran berharga bagi kita, bagaimana kita ini kaum muslimin untuk senantiasa menjadi orang-orang yang sabar dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu baik di waktu lapang maupun di waktu yang sempit. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.